Dasar hukumnya surah Asy-Syura 38 tadi, wa amruhum syura bainahum, sedangkan urusan mereka maksudnya di kalangan muslimin diputuskan dengan musyawarah di antara mereka, berarti mengumpulkan pendapat-pendapat. Ini tentu kita bisa tarik dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu sekalian. Artinya setiap kali ada sesuatu urusan kita boleh berdiskusi, bermusyawarah dengan orang-orang yang kita anggap mahir di bidangnya. Jangan bermusyawarah dengan semua orang ya. Jangan menarik ayat ini kepada semua level kita berbicara. Misalnya kita diskusi sama anak kita yang masih kecil, atau kita diskusi dengan adik kita yang belum berumah tangga, padahal sebenarnya kita sedang bicarakan masalah rumah tangga, atau kita bicara tentang bisnis tapi kepada orang yang gagal atau tidak mengerti bisnis. Semua ini tidak akan mendatangkan hasil. Bermusyawarah juga, batasan lainnya adalah berbicara dengan orang yang ahli di bidangnya. Kata Nabi SAW, kalau perkara itu dikembalikan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Jadi kalau kita bicara pada orang yang bukan ahlinya, maka percuma, tidak ada manfaatnya. Bahkan nanti bisa mengubah ya persepsi dan mindset kita yang mungkin sudah benar menjadi keliru karena kita salah mendengarkan pada orang lain. Jadi harus bijaksana memilih teman kita bermusyawarah. Penulis mengatakan ketika kepada anggota keluarga diberi waktu, ketika anggota keluarga diberi waktu dan kesempatan untuk sama-sama duduk mendiskusikan persoalan internal dan juga eksternal keluarga, maka itulah pertanda bahwa keluarga tersebut memperhatikan keutuhan keluarga, peran dan saling kerjasama. Di paragraf pertama ini ada dua makna di sini, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah bagaimana kepala rumah tangga, sang suami atau ayah, ya sesekali, bukan setiap saat, dia duduk dan berdiskusi dengan istri dan anak-anaknya di beberapa poin yang dianggap memang itu layak. Misal diskusi sama istri tentang masakan apa besok, kemudian mungkin sesekali tempat yang akan dikunjungin gitu ya. Tetapi bukan berarti diajak diskusi dalam segala hal. Ya, sangat tidak tepat kalau seorang suami mengajak diskusi istrinya masalah kerjaan, istrinya nggak ngerti kerjaan itu apa. Ya, laporan keuangan seperti apa atau permasalahan utang seperti apa, sehingga akhirnya terbebani hal-hal yang tidak diperlukan. Padahal mungkin tugas di rumah sudah cukup banyak, gitu kan? Itu kalau terjadi pada pemimpin. Tentu kalau kita balik, kalau balik bagaimana Ustaz? Kalau seorang istri yang sering diskusi sama suaminya, nggak ada masalah, karena pemimpin yang diajak diskusi itu masih oke, ya. Maka ini dari satu sisi pimpinan rumah tangga itu baik suami ataupun orang tua suami istri, bapak dan ibu kepada anak-anak, maka ini berdiskusi bisa tapi pada beberapa hal-hal yang pantas dan cocok gitu ya. Pernah kami sampaikan anak-anak yang boleh diajak diskusi itu 14 tahun ke atas. Sebelum 14 tahun jangan diajak diskusi karena belum sempurna akalnya. Ini pernah kami sampaikan statement Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata bahwasanya didik anak kalian 7 tahun kali 3. 7 tahun pertama dengan kasih sayang, 7 tahun kedua dengan ketegasan, penanaman prinsip. Ibu dan ayah tidak suka begini, kamu jangan begitu. Itu dari 7 tahun sampai 14, itu harus tegas di saat itu, karena itu terbentuk pribadinya nanti. Di 14 tahun sampai 21 boleh kita ajak musyawarah, tapi tidak dalam segala hal. Makanya di bawah 14 tahun, bapak ibu yang pilihkan bajunya, bapak ibu yang pilihkan makanannya, bapak ibu yang pilihkan sekolahnya. Jangan ditanya mau makan apa, mau pakai baju apa, mau sekolah di mana, itu nggak cocok. Akalnya belum cocok untuk itu. Ya, jadi jangan salah. Ini pernah kami kasih contoh ya di beberapa poin-poin sebelumnya, di mana ada sebagian orang tua dia yang tahu jarak sekolah itu, dia yang tahu kurikulumnya, dia yang tahu biaya sekolah, tapi malah anaknya yang ditanya, nak mau sekolah di mana? Suka enggak tadi sekolahnya? Bahasa-bahasa ini tidak cocok untuk anak-anak. Mereka tidak mengerti. Mungkin kalau kebetulan dia hanya suka warnanya, maka dia mengatakan ya di situ saja. Atau kalau tidak suka warnanya, oh enggak, saya enggak suka. Kemudian dia mulai menentukan keputusan. Dan sebagian orang tua mengikuti anak-anaknya walaupun jaraknya jauh, walaupun biayanya lebih besar, walaupun mungkin kurikulumnya lebih tidak islami, tapi karena anaknya yang desak maka dia ikuti. Nah ini keliru. Ini tidak tepat poin musyawarah di masalah-masalah seperti ini. Jadi ini dua sisi ya. Satu sisi tadi sang suami atau orang tua sebagai wali mengajak diskusi, tapi kami kasih batasannya tadi. Dan sekarang sisi yang lainnya adalah kalau anggota keluarga yang diajak diskusi boleh memberikan saran dan masukan, tapi ingat tadi batasan sebelumnya saya sampaikan, jangan paksakan pendapat kita sebagai anggota keluarga diterima.
Ya, istri nggak boleh paksakan pendapatnya pada suami karena dia pemimpin. Anak-anak nggak boleh paksakan pada orang tua. Staf perusahaan nggak boleh paksakan pada owner perusahaan. Ya, masyarakat atau menteri-menteri nggak boleh paksakan pada presiden. Karena memang mereka dipilih jadi pemimpin yang harusnya dimuliakan gitu ya. Nah itu poinnya. Kemudian paragraf kedua, kata penulis, tidak disangsikan lagi bahwa laki-laki yang diberi amanah kepemimpinan dalam rumah tangga adalah orang yang paling bertanggung jawab. Nah ini disinggung oleh penulis di sini. Penentu segala keputusan. Tetapi dengan memberikan kesempatan kepada yang lain, terutama kepada anak-anak yang menginjak dewasa. Tadi saya sudah kasih batasannya 14 tahun ke atas ya. Baru Bapak Ibu boleh ajak diskusi. Di bawah ini jangan diajak diskusi. Pilihkan bajunya, pilihkan sekolahnya, pilihkan makanannya, atur. Ya. Saya sudah pernah kasih contoh, kalau ibu bilang sama anaknya masih kecil, di bawah 14 tahun, nak mau makan apa? Kalau dia bilang misalnya ayam goreng, ibu janji nih, besok ibu buatin ya. Ternyata besok ibu lupa. Dia akan tanya, mana ayam goreng saya ibu? Kalau misalnya kita mengatakan, oh ibu lupa nak, maka sudah terbuka pintu durhaka. Dia akan mengatakan, ah ibu ini kok lupa, masa begini dan begitu. Ini sudah ada mulai bantahan dan ini tidak boleh. Mengatakan ah pada orang tua tidak boleh. Jadi siapin makan, hari itu ibu lebih tahu bekal makanan yang ada di rumah apa, kemudian ibu lagi moodnya masak apa, ya, kita mau hidangkan di piring pakai apa, kita lebih tahu. Hidangkan, panggil anak-anak, ini rezeki kita hari ini nak, baca bismillah, makan, udah syukuri. Nah seperti itu, kita didik mereka terbiasa patuh. Nah seperti itulah kurang lebih. Dikatakan di sini, tetapi dengan memberikan kesempatan kepada yang lain, terutama kepada anak-anak yang menginjak dewasa, ini batasannya, maka hal itu merupakan pendidikan tanggung jawab kepada mereka. Di samping semuanya akan merasa lepas dan lapang dengan perasaannya, karena pendapat mereka didengar dan juga dihargai. Nah kalau mereka berikan pendapat, kita timang ya, kita pikirkan pendapat tersebut, oke, tidak ada masalah. Nabi SAW manusia mulia, tapi beliau kalau bermusyawarah dengan para sahabat dan ternyata ada ide sahabat memang brilian, bagus, pas, oke, diambil sama Nabi SAW. Sebagai contoh di perang Badr waktu itu ya, Nabi SAW waktu tiba dengan pasukan beliau 314 di lokasi perang Badr. Jadi ini lokasi pasukan muslimin, ada gunung pemisah antara pasukan muslimin dengan pasukan orang Quraisy. Di sebelah gunung ini ada pasukan Quraisy kurang lebih sekitar 1000 orang. Tapi dua pasukan ini tidak saling tahu kalau masing-masing sudah tiba di lokasi perang, sebagaimana Allah gambarkan dalam surah Al-Anfal. Waktu itu Nabi SAW, jadi kalau gunung itu kita bayangkan ada di sisi yang saya kasih, kayak kasih garis dengan tangan saya sekarang, sini pasukan muslim, sini pasukan kafir. Di posisi pasukan muslim, di bagian belakangnya itu ada sumur. Ada sumur, di mana sumur ini nanti sangat bermanfaat kalau pasukan lagi haus, mereka bisa minum. Tapi Nabi SAW meletakkan pasukan beliau di tengah-tengah lokasi. Maka ada beberapa orang dari Ansar mengatakan, ya Rasulullah, kami ingin bertanya, apakah yang anda sedang sarankan pasukan ditaruh tengah-tengah posisi ini, bukan di dekat sumur di belakang? Ini adalah wahyu sehingga kami tidak bisa bermusyawarah dalam masalah itu karena sudah wahyu turun baku, atau ini adalah strategi perang anda saja, pendapat pribadi? Maka kata Nabi SAW, ini adalah strategi perang. Maka kata mereka, ya Rasulullah, menurut kami lebih baik pasukan diletakkan di belakang dekat dengan sumur, sehingga kalau mereka kehausan lebih mudah untuk mendapatkan air, dan kita sekaligus juga menahan musuh untuk sampai ke sumur tersebut karena mereka pasti kehausan nantinya. Maka kata Nabi SAW, ide yang baik, lalu Nabi menerima itu. Lalu Nabi SAW menerima itu. Itu sebagai contoh. Jadi kalau memang ada ide yang kita terima, ternyata ide itu bagus, bukan berarti karena mereka lebih rendah pendidikannya atau mereka karena lebih muda lalu kita tidak mau terima, enggak. Selama positif kenapa tidak, gitu kan? Bisa saja ide itu muncul dari seseorang yang lebih muda atau mungkin lebih sedikit pendidikannya, tetapi mungkin dia tepat ya dalam memberikan saran, mungkin karena pengalaman atau dia pernah dengar atau dia pernah baca, misal contoh. Contoh yang lain juga di dalam kesepakatan Hudaybiyah namanya, kesepakatan Hudaybiyah. Ini terjadi setelah perang Khandaq atau perang Ahzab di tahun 5 Hijriah. Di tahun 6-nya Nabi SAW keluar, Bapak Ibu sekalian, dengan 1.400 pasukan menuju ke Mekah, ingin umroh ya. Tapi pas tiba di wilayah Hudaybiyah, kurang lebih 80 km dari kota Mekah, unta Nabi Muhammad SAW tiba-tiba duduk.
pas di perbatasan wilayah haram. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah ke Mekah, tidak asing, dari Jeddah menuju ke Mekah itu begitu mau masuk ke Mekah ada gapura, tulisannya dalam bahasa Arab wilayah haram, batas haram, awal haram, startnya gitu ya. Kita kalau masuk wilayah haram. Nah, waktu itu pas tiba di dekat wilayah haram, unta Nabi duduk. Kalau masuk ke wilayah haram, orang Quraisy tidak akan ganggu. Tapi subhanallah unta itu duduk di situ. Maka sempat para sahabat mendorong unta itu, membangunkan, tapi unta Nabi tidak mau berdiri. Maka ada sahabat yang mengatakan, sungguh unta ini telah ditimpa sesuatu yang buruk. Kata Nabi SAW, tidak. Yang membuat unta ini duduk dan tidak bergerak adalah yang telah membuat gajah-gajahnya Abraha tidak menyerang Ka'bah. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Nabi SAW mengatakan, biarkanlah dia. Lalu Nabi suruh seluruh sahabat 1400 berkemah di situ. Begitu ini tentu dengan hikmah Allah SWT, ternyata orang Quraisy sudah mendengar kalau muslimin sudah mendekat dengan Mekah, dan mereka keluar dengan 3000 pasukan menahan di jalan Madinah. Waktu mereka dengar kaum muslimin sudah dekat dengan perbatasan haram, mereka segera kembali, tapi mereka heran kenapa tidak masuk ke dalam wilayah haram, gitu kan? Hanya mereka berkemah juga. Terjadilah negosiasi yang dikenal dengan kesepakatan Hudaybiyah. Nah, tapi pada saat itu, waktu sudah terjadi kesepakatan, di antara butir-butir kesepakatannya, umat Islam gak boleh umroh di saat itu. Mereka umroh nanti tahun depan. Jadi sekarang harus pulang ke Madinah. Terus tidak ada peperangan di antara muslimin sama Quraisy selama 10 tahun, kesepakatan damai. Siapapun dari orang Mekah yang ke Madinah masuk Islam harus dikembalikan ke Mekah. Dan siapapun orang Madinah yang murtad dari Islam ke Mekah tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Ini sebenarnya seperti kezaliman buat umat Islam, tapi Nabi SAW terima akad tersebut. Ya. Ringkas cerita, setelah selesai kesepakatan tersebut Nabi SAW setujui, ya, maka turunlah wahyu menyampaikan agar Nabi SAW pulang ke Madinah. Maka beliau sampaikan kepada para sahabat, ayo kita pulang ke Madinah. Tidak ada umroh sekarang, umroh tahun depan. Rupanya para sahabat mayoritasnya duduk, Bapak Ibu sekalian, tidak mau berdiri karena mereka berharap perang saja. Terutama Umar bin Khattab di antaranya pada saat itu, mereka dan beliau dan teman-temannya berharap ada wahyu turun lagi mengubah keputusan itu. Jangan pulang ke Madinah. Masa kita sudah pakai ihram, dan pada saat itu Nabi dan para sahabat membawa hadyu namanya. Hadyu itu hewan yang disiapkan untuk dikorbankan di umrah ataupun di haji. Biasanya hewan ternak ini terdiri dari unta dan domba, ya. Karena di Jazirah Arab jarang sekali sapi, walaupun sapi juga bisa masuk. Seperti kita bisa lakukan di Idul Adha, kita berkorban satu dari 3 jenis hewan ini. Yang jelas waktu itu unta dan domba yang akan disembelih itu lehernya diikat dengan kain warna merah, untuk memberikan isyarat memang ini hadyu, hewan ini akan disembelih untuk Allah. Hadyu sudah kelihatan, Nabi SAW dan 1400 orang sahabat semua pakai ihram, tapi Quraisy tetap saja menahan. Walaupun waktu itu sahabat membawa pedang untuk berjaga-jaga jangan sampai ada yang berbuat jahat, misalnya perampok di jalan atau menyerang mereka tiba-tiba. Intinya Nabi SAW mengatakan pulanglah, kita disuruh pulang oleh Allah. Tapi para sahabat tetap duduk. Nabi SAW khawatir jangan sampai malah Allah murka karena perintah Allah tidak langsung dijalankan untuk pulang ke Madinah. Maka beliau pun dalam kondisi gusar, beliau sedikit terganggu dengan itu, lalu beliau masuk ke dalam kemah. Kebetulan ada istrinya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah ini istri yang dewasa sekali, sudah berumur beliau. Lalu kemudian dia lihat Nabi SAW berubah raut wajahnya, dia mengatakan, ya Rasulullah, ada apa? Kok anda sedih begini? Kata Nabi SAW, saya khawatir hukuman Allah datang pada mereka, maksudnya para sahabat ini, karena mereka tidak ikuti perintah Allah secara spontan. Ini harusnya langsung dikerjakan. Harusnya mereka cukur rambut mereka, tahallul walaupun belum umrah, dan pulang ke Madinah. Maka Ummu Salamah pada saat itu memberikan saran. Ini yang kita ingin titipkan. Kisah panjang ini sebenarnya ini yang saya mau sampaikan. Kata Ummu Salamah sebagai istri, ya Rasulullah, tidakkah anda mulai terlebih dahulu? Maksudnya anda duluan cukur rambut anda, supaya mereka tahu memang sudah tidak ada lagi peluang untuk umrah, sudah tahallul, sudah pulang ke Madinah. Maka Nabi SAW mengatakan pendapat yang baik. Beliau bilang pendapat yang baik. Lalu Nabi keluar, panggil tukang cukurnya, digundur rambut Nabi. Begitu lihat itu, semua sahabat berlumba-lumba menggundur rambut mereka. Tapi di sini saksi bahasanya Ummu Salamah memberikan masukan, dan Nabi SAW terima selama itu positif. Tapi sekali lagi ya, ingat di posisi ibu-ibu ini, ya,
Hati-hati sekali dengan suami karena posisi dia Allah sudah jadikan sebagai pemimpin. Jangan sampai bentrok, pengganti ayah. Sebagaimana kita nggak boleh bantah ayah, maka tidak boleh bantah dia kecuali dia maksiat kepada Allah. Maka di sini Nabi SAW menerima pendapatnya, dan kalaupun tidak sampai diterima maka tidak ada masalah. Tidak ada sesuatu yang harus dijadikan beban. Kita anggap itu adalah pahala kita harapkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang dimaksudkan. Kemudian selanjutnya di paragraf terakhir tadi sudah kita bahasakan ya, di paragraf yang misalnya ya di halaman 52 ya, paragraf nomor 3 dari bahasan kita, dikatakan misalnya dengan mendiskusikan soal umrah pada bulan Ramadan atau pada liburan-liburan lainnya, bertandan ke sanad kerabat, menyambung silaturahim. Maksudnya apakah itu perjalanan ibadah, kita berdiskusi, atau misalnya silaturahim keluarga, atau berdharma wisata, penyelenggaraan walimah pernikahan, akikah, pindah rumah, proyek-proyek sosial seperti perhitungan jumlah fakir miskin sekampung untuk pemberian bantuan atau pengiriman makanan kepada mereka. Demikian juga diskusi tentang kemelut keluarga, kerabat, dan memberikan andil pemecahannya. Jadi ini contoh-contoh dari penulis apa saja yang kita diskusikan, ya, apa saja yang kita diskusikan. Selanjutnya perlu juga diingatkan kepada bentuk lain dari pertemuan yang penting untuk diselenggarakan, yakni pertemuan keterbukaan tanda kutip antara kedua orang tua dan anak-anak. Beberapa kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak yang telah balik terkadang tidak mungkin dipecahkan kecuali melalui pertemuan pribadi. Misalnya, bapak dengan anak laki-lakinya memperbincangkan secara terbuka berbagai persoalan yang menyangkut problematika anak remaja dan puber, hukum-hukum balik. Demikian pula halnya ibu dengan putrinya membincangkan persoalan-persoalan tersebut sekaligus mengajarinya hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita balik. Di poin ini juga perlu kita titik beratkan, berarti memang ada waktu di mana kita berdiskusi dengan anak-anak. Saya sudah bilang tadi ya, kalau di bawah 14 tahun itu usahakan kita selalu yang monoton lah ya, cuma dari kita pendapatnya gitu ya. Karena kita yang lebih tahu pakaian yang terbaik, sekolah terbaik, makanan terbaik, rumah sakit terbaik, teman-teman terbaik dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau sudah 14 tahun ini umumnya umur balik. Nah di umur ini kita ajak diskusi mereka dan mulailah kita masuk ke alam kehidupan mereka. Di umur ini kita harus bisa menjadi selain orang tua juga sebagai sahabat. Kita juga sebagai sahabat. Misalnya ibu-ibu saat anak gadisnya pulang misalnya dari sekolah, disambut sama dia, terus dia kayak teman, ibu masuk ke kamarnya, tanyain tadi dia belajar apa saja, dia berteman sama siapa, tanya, kalau perlu kita tanya siapa saja nama teman-temannya di kelas, walaupun sebenarnya tidak perlu bagi kita gitu ya. Nanti disebutin sama dia, fulan. Saya kadang-kadang dulu sama anak tanya begitu, siapa nama temannya, disebutin nama teman-temannya. Mungkin saya tidak perlu hafal semua, tapi dia merasa ada kehadiran kita di situ. Dia merasa, oh orang tua saya peduli ya, nanya tentang teman-temannya. Dan kadang-kadang saya lanjutin lagi, siapa di antara teman-teman itu yang berprestasi, yang paling baik siapa nak? Oh si fulan. Kenapa? Oh karena dia kalau guru tanya dia jawab, kalau dikasih tugas dia kerjakan, dia nggak pernah ganggu teman-temannya, orangnya baik, dermawan, suka berbagi. Nah terus saya closing tuh, saya mengatakan, kalau begitu nak ikutin ya, jadi seperti itu. Nah, temanin dia. Terus sekarang saya tanya lagi, mana siapa teman-temannya di situ yang tidak berprestasi, yang nakal, yang suka ganggu orang? Oh ada si fulan, dia sebutkan. Kenapa? Ya dia suka ganggu orang, dia tidur, selalu telat datang dan segala macam. Oke, jangan dicontohin ya nak. Nah contoh, itu satu masalah. Masalah yang lain misalnya, jangan mudah emosional di saat anak-anak menceritakan permasalahan mereka. Contoh misalnya anak perempuan kita tiba-tiba membahasakan tadi ada teman laki-laki yang mengganggu saya begini dan begitu. Tidak perlu kita emosi. Dia sedang menceritakan permasalahannya. Atau ada teman tadi yang nonton di sekolah begini dan begitu. Padahal kita tahu tontonan itu tidak baik misalnya. Tidak perlu kita langsung bawa ke ranah emosional. Seakan-akan anak kita ini sudah melakukan perbuatan kriminal. Terbalik, di saat itu justru karena dia mau cerita, kita harus hadir. Ya, kebanyakan orang tua dia tidak hadir ke alam anak-anaknya sehingga anak-anaknya ketakutan kalau mau cerita. Dan yang mendatangkan efek tidak baiknya adalah anak-anak akan mencari tempat dia bercerita.
Ketemulah dia sama teman-temannya yang sebaya dengan dia, yang sama-sama seumur, baru balik juga, belum terlalu mengerti, lalu diskusilah mereka, keluarlah hasil-hasil yang kita tahu pasti tidak akan efektif. Ya, makanya hadirnya kita sebagai orang tua, ya, sekaligus sebagai teman di umur ini penting sekali. Ya, rangkul mereka, ajak mereka. Kadang-kadang ada sebagian ibu-ibu atau ayah itu kita lihat kalau jalan sama anak-anaknya seperti teman. Bukan juga bercanda berlebihan, gitu kan? Tapi kita temukan ada seorang ibu yang anak gadisnya kalau jalan bersama dia, anak gadisnya itu mirip kayak menciplak ibunya. Ibu duduk seperti apa dia ikutin, ibunya ngomong seperti, bahkan kadang-kadang kita seperti ini kayak adik kakak, karena memang si anak itu betul-betul menciplak ibunya. Ini berarti kesuksesan dari ibu tersebut. Sayangnya poin-poin seperti ini biasanya terjadi dan berhasil dari orang-orang yang buruk akhlaknya. Dia ahli maksiat, dia ingin anaknya juga lahir seperti itu. Maka dia berhasil mencetak anaknya untuk jadi seperti itu. Nah, kenapa tidak jadi pada wanita-wanita salihah ini? Bagaimana dia menjadikan dan berhasil mencetak anaknya menjadi seperti dia minimal, ya. Dia berpakaian seperti ibunya, rapi dan tertutup misalnya, dia berbicara seperti ibunya, dia menyambut tamu juga begitu dan seterusnya itu, ya. Nah, begitu juga dengan seorang ayah, bagaimana dia terbiasa melibatkan anak-anaknya untuk sholat di masjid berjamaah, bertegur sapa dengan mengenal imam, mengenal muadzin, gitu, ya. Nah, saya kadang-kadang bahkan memberikan kesempatan walaupun anak saya belum balik laki-laki, tapi saya sudah kasih kesempatan dia belajar azan, dia masuk ke masjid, dia mau azan silakan. Kita besarkan jiwanya, kita dukung, gitu, ya. Hanya dia mau azan. Kalau kegiatan sosial saya ajak dia untuk bisa, atau anak-anak untuk sama-sama berbagi, maka mereka ini jadi itu menjadikan itu sebagai sebuah pola. Nah, ini juga termasuk poin dalam bahasan di paragraf ini. Kemudian penulis mengatakan bapak dan ibu hendaknya berusaha semampu mungkin membantu memecahkan problem anak-anaknya, terutama pada masa mereka remaja. Nah, ini paling banyak problem di situ karena mereka sudah mulai punya keinginan-keinginan dan ingin banyak tahu. Makanya di masa remaja ini harus lebih banyak ekstra. Di masa anak-anak kita luangin waktu bermain sama mereka, berikan haknya. Di 7 tahun pertama terutama, ya, itu memang masa bermain, ya, masa bermain. Jadi kita memang masuk ke alam mereka, bermain dengan mereka. Dan kalau mereka lakukan kesalahan jangan mudah untuk dimarahin, ya, tapi diingatkan dengan cara baik. Karena memang semua anak-anak di masa itu kita pun waktu kecil melakukan sama. Mungkin pernah jatuhin gelas pecah, mungkin ini dan itu, ya, mungkin dia teriak. Tapi kita selalu ingatkan dan menjadikan diri kita sebagai suri teladan yang baik. Karena anak-anak yang suka teriak karena orang tuanya suka teriak. Anak-anak kasar karena orang tuanya kasar, karena itu menciplak. Tapi kalau kita biasakan tampil prima, baik di depan anak-anak, maka sangat baik tentunya. Nanti akan disinggung di poin di nasihat nomor 14 masalah ini, ya. Jadi kalau ada terjadi konflik pun antara suami istri, jangan pernah tunjukkan di depan anak-anak. Nanti akan kita bahas di nasihat nomor 14. Nah, nanti kalau di umur 7 tahun sampai 14 tadi kita sempat singgung, itu penanaman prinsip. Di sini ibu bisa tegas, bapak ibu tegas, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan perintahkan anak kalian sholat di umur 7 tahun, masuk di 7 tahun itu. Di 7 tahun kedua, pukul mereka di umur 10 tahun kalau mereka tidak mau sholat, gitu, ya. Dan pisahkan mereka di ranjang. Ini penanaman prinsip. Nah, kalau remaja sudah balik itu 14 tahun ke atas, ini sudah mulai diajak diskusi. Kita masuk ke permasalahan-permasalahan yang mereka sedang hadapi. Duduk bertanya pada mereka, gitu, ya. Tanya pada mereka. Jadi memang ada, jangan Bapak Ibu sekalian mengandalkan instansi atau lembaga pendidikan. Jangan karena misalnya itu Islamic boarding school kan misalnya, oh sudah berarti saya sudah percayakan pasti anak saya jadi baik. Enggak begitu. Karena kurikulum sekolah, pendidik-pendidik mungkin sudah diberikan SOP untuk menjalankan tugas dengan baik, tapi anak-anak yang masuk itu belum tentu sama. Ya kan? Dari keluarga yang berbeda-beda. Banyak sekolah baik, kurikulumnya baik, tapi justru rusak karena anak-anak yang masuk. Anak-anak yang masuk situ karena dari berbagai pola pendidikan yang dididik oleh orang tuanya, gitu kan. Mungkin anak kita tidak pernah nonton, misal contoh, tapi setelah teman sama temannya di sekolah yang sama jadi nonton misalnya. Saya kadang-kadang anak-anak pulang sekolah datang ke rumah bawa tutur kata yang baru, tidak pernah kami ajarkan. Padahal sudah masuk di sekolah Islamic boarding school, gitu kan. Nah, ini jadi masalah gitu. Di rumah tidak pernah kita gunakan itu. Di rumah tidak pernah kita kenalkan kepada mereka tokoh-tokoh yang biasa dikenal di media, gitu kan. Tapi pulang mereka bawa itu ternyata dari teman-temannya. Ya, jadi di sekolah itu begitu, makanya tidak bisa kita lepas. Kita, udahlah sudah masuk di sekolah yang bagus, saya bayar mahal cukup. Tidak seperti itu. Tetap harus kita hadir dalam kehidupan mereka. Tanyakan baik-baik, gitu, ya. Tanyakan pada mereka.
Saya pernah duduk dengan anak saya, alhamdulillah sudah balik, kemudian saya sambil cuman sekedar nanya saja. Saya panggil sama-sama duduk berdua, kemudian saya ngobrol. Sambil saya tanya gimana sekolahnya, siapa saja nama teman-temannya. Saya ulangi lagi, siapa yang berprestasi, nilainya kira-kira yang bagus, saya dukung. Ada nilainya yang kurang, saya katakan harus diperbaikin. Nah, apa masalahnya, diskusikan dan segala macam gitu ya. Terus saya bilang, karena saya tahu ini perempuan dipisah, laki-laki dipisah sekolahnya. Dan betul-betul sekolahnya sudah islami banget gitu ya. Tapi saya nyeletuk, saya mengatakan, apa di antara teman-teman, nama anak saya tidak usah saya sebutkan, apa di antara teman-teman itu ada yang pacaran gitu. Saya langsung ngomong gitu. Terus dia diam sejenak, dia bilang ada. Padahal sekolah ini perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Terus saya penasaran, memang seperti apa polanya nak? Karena dia sudah di atas, sudah 17 tahunan. Jadi dia bilang sama saya, mereka janjian di luar, mereka kadang-kadang ketemu di kantin luar, mereka kadang-kadang begini dan begitu. Orang tuanya tahu, nggak tahu. Nah ini berarti kan ada problematika yang berbahaya yang kita tidak tahu, kecuali kita diskusi dengan dia. Saya yakin orang tua yang kasar sama anak-anaknya atau momok yang menakutkan bagi anak-anaknya, tidak akan mungkin mereka mau cerita seperti ini ya. Tapi dengan cerita seperti ini akhirnya kita bisa mengkanter itu. Saya langsung ke sekolahnya, saya bicarakan sama kepala sekolahnya ada kejadian seperti ini dan itu misalnya, dan ditelusuri, dan betul memang ditemukan ada itu ya. Terus saya juga memberikan satu benteng yang baik buat anak ini, doakan kebaikan, kemudian kita nasihati. Tidak boleh ikut-ikutan ya nak. Allah berfirman dalam Al-Quran, at-tayyibuna lit-tayyibat, laki-laki baik buat perempuan yang baik, dan sebaliknya al-khabithuna lil-khabithat, laki-laki buruk untuk perempuan buruk. Kapan membuka satu hal yang buruk, maka akan datang pasangan yang buruk. Membuka yang baik, maka akan datang pasangan yang baik. Nah ini sudah sunnatullah, maka tidak perlu masuk ke ranah-ranah seperti itu ya. Ini contohnya. Kemudian selanjutnya dikatakan oleh penulis di 2 paragraf terakhir ya, hal itu misalnya dikasih contoh sama dia tentang problematika orang-orang anak-anak remaja, bisa dilakukan dengan menggunakan bahasa-bahasa yang menarik seperti tanda kutip, ketika saya masih seumur kamu, titik-titik, sehingga mudah diterima. Tapi ingat, yang ditransfer sini informasi positif ya. Saya sering bilang jangan wariskan keburukan pada anak-anak ya. Dulu kita naudzubillah pernah melakukan banyak pelanggaran, lalu kita ceritakan pengalaman itu ke anak-anak seakan-akan itu prestasi, dianggap itu sebuah prestasi. Ini keliru. Jangan sampai ini terjadi gitu kan. Kalau kita misalnya baru bisa membaca Quran di umur 30 tahun, anak-anak kita harus kita balas kekurangan kita itu dengan mereka harus sudah hafal Quran di umur 10 tahun misalnya. Kejar kekurangan kita di situ. Maka ini poin yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi di sini ketika saya masih berumur seperti kamu nak, itu maksudnya hal-hal yang positif ya. Jangan masuk ke ranah-ranah yang tidak boleh. Kalau dia misalnya sampai melemparkan pertanyaan yang sedikit menyudutkan kita, misal ibu juga pernah pacaran enggak? Ayah juga pernah begitu enggak? Maka kita tidak perlu jawab. Kita bisa alihkan ke yang lain gitu ya. Dengan cara hikmah kita mengalihkan. Jadi kita lebih kepada arah-arah positif saja kepada dia. Yang terakhir dikatakan oleh penulis di poin atau nasihat nomor 13, tidak adanya pertemuan semacam ini terkadang menjadikan sebagian anak-anak menjalin persahabatan dengan teman-teman yang tidak baik, yang pada akhirnya menimbulkan petaka besar. Jadi jangan nanti tiba-tiba kita biarkan bergaul bebas, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan membuat petaka besar buat orang tuanya, merusak nama baiknya ya, dan segala macam hal kadang-kadang terjadi di masyarakat kita gitu. Baik, kita masuk sekarang ke nasihat yang ke-14 dalam masalah memperbaiki rumah tangga ya. Tidak menampakkan konflik keluarga di depan anak-anak. Saya akan mulai dulu dengan kalimat konflik. Teman-teman sekalian, kita dalam rumah tangga itu untuk bahagia. Tujuannya untuk bahagia. Salah satu kata kunci bahagia tidak konflik. Konflik ini biasanya dilahirkan. Ya, jadi jangan lahirkan konflik. Bermula dari kecurigaan, ya, melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh pasangan. Ini konflik namanya, sengaja membuat konflik. Nah, kecurigaan ini misal contoh, saya pernah waktu S2 di Makassar nyusun satu makalah, judulnya manajemen konflik, dikasih tugas oleh profesornya. Saya sempat bingung apa ini manajemen konflik ini. Setelah saya telusuri dari banyak literatur, ternyata di situ yang dimaksudkan adalah ada beberapa pakar ekonomi di Amerika
Mereka buat satu manajemen namanya manajemen konflik. Mereka berpikir kalau di perusahaan itu tidak ada masalah, adem ayam aja lah perusahaan itu, ya, berarti tidak sehat. Maka mereka harus lahirkan konflik. Owner perusahaan kadang-kadang sengaja meletakkan handphonenya, meletakkan dompetnya, menguji stafnya ini jujur atau tidak. Nah ini namanya manajemen konflik. Mereka lahirkan konflik, kadang-kadang disuruh staf ini mematai staf yang lain. Nah seperti itulah. Nah ini namanya konflik, ya. Tapi ini di Amerika sendiri yang saya temukan kalau saya susun makalah itu dibantah oleh banyak pakar ekonomi. Sayangnya banyak orang menarik manajemen konflik ini di rumah tangganya, ya. Oh ini kalau suaminya adem ayam aja nggak ada apa-apa, kayaknya ada yang dirahasiakan nih. Kayaknya ada begini dan begini nih. Padahal sebenarnya mungkin tidak ada apa-apa, tapi dia lahirkan konflik itu karena kecurigaan. Ini nggak bisa. Ya, ada Allah yang selalu mengawasi, bukan tugas kita. Tugas kita menikah adalah menjadi pendamping, bukan pengawas. Beda. Saya yakin kalau dari awal Bapak Ibu menikah dan kita tahu tugas pasangan kita pengawas, kita tidak akan mau menikah. Diawasin berarti semuanya akan dilihat dong, akan ditahu. Enggak, bukan seperti itu. Kita menjadi pendamping. Kalau benar kita dukung, kalau salah kita ingatkan. Tentu kalau sudah tidak bisa lagi mentok dinasihatin, ya sudah tidak bersama-sama kan gitu. Tetapi di sini perlu digarisbawahi. Jadi jangan pernah lahirkan konflik itu dimulai dari kecurigaan, ini nggak boleh. Tugas kita adalah bersangka baik. Masalah masa lalu pasangan tidak ada hak, tidak ada urusan kita. Sekarang dia jadi pasangan saya jalan bersama-sama, gitu kan? Mau baik ya sudah, alhamdulillah. Tidak mau baik ya sudah, selesai, gitu. Nah itu poinnya. Jadi tolong jangan pakai manajemen konflik baik antara kita dengan pasangan atau antara kita sama anak-anak. Ini anak-anak saya diam-diam saja nih, mungkin ada yang dirahasiakan. Lalu kemudian mulailah kecurigaan, mulailah memata-matai, mulailah ini dan itu. Ada Allah yang mengawasinya, Allah itu raqib, ya, mengawasi, ya. Allah itu alim, maha mengetahui, ya. Dan Allah juga sudah tugaskan malaikat yang selalu mencatat amal baik dan amal buruk. Maka kita tidak butuh untuk mengawasi, ya. Bayangkan kalau tugas saya misalnya sebagai suami selalu mengawasin 24 jam istri saya buat apa saja, maka habis waktu saya untuk itu. Saya nggak ada waktu untuk ta'lim, nggak ada waktu untuk kerja, nggak ada waktu untuk zikir sendiri, untuk ya olahraga dan segala macam. Begitu juga seorang istri. Kalau ibu-ibu di sini cuma mau 24 jam ngawasin suaminya, bisa stres itu. Karena dia tidak tahu suaminya buat apa di luar. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah berazam, maksudnya salah satu azam ini bertekad sudah berumah tangga nih. Udah kita jalankan tugas dengan baik, tawakal 'ala Allah. Bertawakal setelahnya, serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan masuk ke zona ini ya. Ini penting, baik kepada pasangan ataupun kepada anak-anak. Atau yang lain, ini poin yang satu tadi, konflik lahir karena kecurigaan. Konflik yang kedua, lahir karena dilahirkan. Ada orang suka konflik. Memang begitu, subhanallah. Tidak mau kalau tidak konflik. Dengan cara misalnya sengaja memancing emosi pasangan, atau sengaja melakukan hal yang tidak diinginkan. Kalau seseorang itu cinta, apa bentuk cintanya pada pasangan atau pada anak-anak? Mencari sesuatu yang disukai oleh pasangan. Jangan buat yang tidak disukai. Kan begitu poinnya. Karena kalau sesuatu yang tidak disukai berarti tidak cinta, omong kosong itu. Orang kalau cinta itu dia akan jaga apa yang tidak disukai oleh pasangan, atau dia akan melakukan apa yang disukai oleh pasangan. Clear, selesai kok. Kan gitu. Kita kalau suka pada seseorang, saya yakin kita sepakat kita akan coba menunjukkan yang terbaik dari kita. Kita akan buat apa yang dia suka. Kita akan menghindari apa yang membuat dia tersinggung. Nah itu namanya orang cinta. Itu sederhana definisinya sebenarnya. Jadi konflik ini ada orang yang memang misalnya dinasihatin sama pasangan, jangan kau buat begini. Ah sudahlah, saya kan memang begini, terserah mau terima atau tidak. Jadi ini konflik orang ini. Kalau kita bijaksana Bapak Ibu sekalian, dalam rumah tangga misalnya kalau kita berikan angka 1 sampai 10, contoh suami ibu-ibu, dia berada di angka 8 secara kualitas ya. Mungkin kebersihan, mungkin kerapian, mungkin segala macam hal, dia udah di angka 8. Misalnya ibu-ibu ini di angka 6. Jangan paksa suami downgrade ke angka 6. Dia nggak akan bisa. Dia biasa bersih dan rapi, lalu kita paksa dia turun ke, tidak boleh, itu nggak bisa. Tapi kita yang mengupgrade diri kita, itu benar. Oh ternyata suami saya ini bersih, saya harus lebih bersih seperti dia. Saya harus lebih mengimbangi kepintarannya, mengimbangi kebersihannya, mengimbangi kedewasaannya. Memang harus begitu. Baru bisa rumah tangga itu berjalan.
Sama juga suami ya. Di saat suami menemukan misalnya istrinya berada di angka 8 dari sisi kebersihan, dari sisi ibadah atau apa saja, dia nomor 6. Jangan dia suruh istrinya downgrade. Pernah ada seorang ibu, ketua majelis pengajian di Jakarta Selatan sini juga beberapa tahun yang lalu, itu mengeluh dengan saya. Karena dia selalu adakan pengajian di rumahnya, tapi karena suaminya sibuk kerja, gitu kan? Dan suaminya sering diajak taklim tidak mau, akhirnya dia secara level iman dan ilmu lebih tahu dari suaminya, karena hampir setiap minggu belajar terus. Dan kurang lebih mungkin saya ngisi pengajian hampir 7 tahun gini, bedah buku dan intens gitu. Tapi yang terjadi dia keluhkan kepada saya, Ustaz, bagaimana saya harus bersikap ya? Sekarang suami saya ini mengatakan, kamu ini sudah di mana? Jauh sekali, saya ini masih belum. Jadi disuruh berhenti, disuruh downgrade dirinya untuk kembali seperti dulu, mengubah penampilannya lagi seperti dulu, mulai lagi ikutin acara-acara suaminya yang melanggar agama dan segala macam. Nah ini jadi masalah juga ini, kan gitu. Oleh karena itu kita harus mengimbangi juga ini, harus bijaksana dalam masalah ini. Baik, ini kita bicara masalah konflik ya. Jadi konflik dari dua sisi ada. Jadi jangan lahirkan konflik itu, bisa karena kecurigaan, bisa karena memang sifatnya orang mau konflik. Saya juga perlu ingatkan, ada satu kerabat kami, saya sering kasih contoh di pengajian ini, itu terjadi perceraian setelah 14 tahun menikah. Permasalahannya adalah, saya duduk sama suaminya, kenapa cerai? Anak-anak sudah ada 3-4 anak, ini kenapa harus bercerai? Ada masalah apa? Dia bilang, kita bicara antara laki-laki, ngomong gitu. Karena kami sama-sama duduk berdua, 4 mata berbicara. Dia bilang sama saya pribadi, bagi saya ini memang masalahnya sepele mungkin oleh sebagian orang, tapi bagi dia besar. Dia bilang, saya sangat suka dengan perempuan yang rambut panjang. Dia ngomong gitu. Setiap kali saya bahasakan ke istri saya, dia nggak mau tahu. Bahkan bahasanya dia bertahun-tahun itu, ya sudahlah, saya gerah, saya maunya begini, terserah terima atau tidak. Ini jadi kayak bom waktu. Meledaklah akhirnya bercerai. Salah satu faktor utamanya hanya karena istrinya nggak mau rambutnya dipanjangkan. Ada masalah apa ini kalau dipanjangkan? Bukan pelanggaran agama. Ada orang suka konflik, dia konflik. Mungkin dia sebelum nikah suka pakai daster misalnya atau piyama, suaminya sekarang maunya dia pakai baju yang berbeda. Kenapa dia tidak ikutin? Ini kan dia, kalau dia tidak mau berarti dia paksa suaminya downgrade diri dia. Sementara dalam rumah tangga boleh menggunakan pakaian yang terbuka gitu kan untuk pasangan misalnya. Nah ini poin-poinnya. Baik, itu dari judul tidak menampakkan konflik keluarga di depan anak-anak, tapi saya masih bicara masalah konflik secara umum. Sekarang kita kerucutkan, kalau terjadi ketidakcocokan pendapat antara suami istri. Di sini Bapak Ibu sekalian butuh kebijaksanaan dan kedewasaan merenungi poin ini ya. Kita harus sepakat suami istri, ada satu judul dalam hidup kita yang tidak boleh kita lepas darinya. Dan harus kita kembali kepada judul kehidupan itu. Itu adalah Islam. Islam yang menentukan siapa salah atau siapa benar, Islam. Bukan suami, bukan istri. Bukan tradisi keluarga. Bukan egoisme. Bukan kedudukan. Bukan. Bukan jalur nasab. Bukan kelebihan fisik sama paras wajah. Bukan kena cantik, tampan lalu kemudian dia menentukan, tidak. Tapi Islam. Jadi kalau Bapak Ibu coba renungi baik-baik dan kedepannya coba praktekin. Kapan kita ada clash sama pasangan, maka kembalikan kepada agama Islam yang menilai siapa benar, siapa salah. Allah berfirman dalam Al-Quran, farudduhu ilallahi war rasul. Ada masalah apa-apa, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Yang menilai benar atau salah agama Islam. Nah, kalau sudah ketahuan nih, oh yang suami salah misalnya. Oke, yang salah minta maaf, bertobat kepada Allah, yang benar memaafkan. Buka lembaran baru. Nah itu kehidupan rumah tangga yang benar tuh. Ya itu baru bisa langgeng ya. Kalau misalnya yang menunjuk benar, agama Islam menunjuk benar, misalnya ya sang suami, istri yang salah, ya udah. Istri yang minta maaf, suami yang memaafkan. Buka lembaran baru. Semua hal-hal yang berhubungan dengan masalah pemicu konflik, udah jangan dibahas lagi. Asal memang sudah ada komitmen. Yang jadi masalah kadang-kadang ini berlarut-larut rumah tangga karena ada konflik yang tidak disukai oleh pasangan, salah juga secara agama, tetap dilakukan berulang-ulang. Akhirnya jadi masalah ini. Terlebih lagi kalau misalnya pasangan kita faham agama, dia tahu ini pelanggaran agama, ini jadi masalah, akan mengganggu secara kejiwaan gitu ya. Jadi nggak boleh dipaksakan. Nah ini penting untuk kita ketahui. Jadi sebenarnya konflik itu pasti ada biasanya.
Kenapa? Karena kita masing-masing hidup sekian tahun dengan pola makan berbeda, pola tidur berbeda, pola pikir berbeda, di keluarga yang berbeda, lingkungan yang berbeda. Lalu kemudian disatukan dalam satu naungan rumah tangga, pasti akan ada adaptasi. Nah ini biasa ada gesekan-gesekan, ya. Yang satu rapi sekali, yang satu mungkin kurang, yang satu mungkin tidak pernah tidur pagi, yang satu tidur pagi, yang satu itu kan butuh adaptasi. Nah ini akan ada gesekan. Nah yang melihat itu benar atau salah kembali kepada agama, lalu yang benar memaafkan, yang salah minta maaf, clear, buka lembaran baru. Di sini batasannya selama pasangan mau memperbaiki. Kalau tidak mau perbaiki ya sudah clear, harus punya prinsip, ya sudah jangan dijalankan sama-sama. Kalau nggak mau diperbaikin, karena jadi masalah terus kan, akan terulang kalau tidak mau diperbaikin. Kalau dia tetap kekeh dengan cara dia, tidak mau ya sudah. Untuk apa dipertahankan? Ya, karena memang kita harus punya prinsip dalam rumah tangga. Kalau tidak nanti akan dianggap remeh terus. Kalau misalnya kita juga terlalu lemah depan pasangan, terlalu toleransi, sudahlah, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, ini akhirnya jadi masalah terus dan akan jadi problem terus ini. Jadi beban pikiran terus, untuk apa nah rumah tangga? Untuk kebahagiaan. Itu maksudnya. Jadi supaya konflik tidak, kalaupun terjadi gesekan, maka clearkan dengan cara-cara yang sudah kami sampaikan tadi. Plus juga ini masukan penulis menarik, jangan tunjukkan depan anak-anak. Nah, biarkan anak-anak itu taunya kita selalu harmonis dan romantis. 90% Bapak Ibu sekalian, 90% perceraian terjadi, itu ada surveinya, itu karena orang tuanya juga dulu cerai. Orang tuanya dulu suka konflik, rumah tangganya juga konflik. Karena anak-anak itu walaupun dia masih kecil, kalau dia lihat pertengkaran, dia rekam itu. Saya kasih contoh yang lain. Kalau seandainya kita orang dewasa nonton satu cuplikan orang dewasa, laki-laki perempuan ciuman misalnya atau pelukan, bagi kita bisa dua persepsi. Persepsi pertama, itu film misalnya. Persepsi kedua, kita mungkin terpengaruh ya dengan alam kita sebagai orang dewasa. Tapi kalau anak-anak, dia nggak punya kecuali satu persepsi saja. Dia tidak mengatakan, oh itu film. Bagi dia itu sebuah edukasi. Dia akan berpikir, oh kalau begitu saya nanti kalau besar, saya harus punya pasangan, saya menciumnya. Kalau itu di jalan raya, begitu pikiran dia. Walaupun dia tidak ngomong, tapi dia merekam itu. Begitulah alam anak-anak. Jadi kalau misalnya kita bertengkar depan anak-anak, dia diam nih, anak-anak diam. Sebenarnya otaknya sedang merekam itu. Oh, nanti kalau saya menikah juga nanti, saya akan berantem juga. Oh, saya juga akan pukul seperti itu, atau saya akan marah seperti itu. Nah itu yang direkam. Makanya di poin tidak menunjukkan konflik depan anak-anak baik sekali. Ajak pasangan, kita keluar dari rumah, di kendaraan kita ngomong, kita pergi ke sebuah taman, kita masuk dalam kamar, anak-anak dulu dikeluarkan, misalnya kita ngobrol di situ. Dan ngobrol ini ngobrol sesuatu yang masuk akal. Duduk, memberikan kesempatan kita diskusi, pasangan bicara dulu, setelah selesai baru kita dengarkan, ya baru kita diskusikan. Ya kalau memang butuh diskusi. Kalau yang salah sudah nggak perlu diskusi. Orang yang salah itu paling tepat minta maaf, clear. Sama juga orang yang benar, kalau sudah jelas pasangan sudah mau serius memperbaikinya, ya udah. Tentu dengan ciri tidak diulangi ya. Karena orang yang suka ulang-ulangi kesalahan ini orang bodoh ini. Karena dia tahu ini pasangan tidak suka, diulangi lagi. Berarti memang dia tidak suka rumah tangga itu. Omong kosong dengan semua bahasa-bahasa suka atau cintanya, seperti itulah. Baik, nasihat 14, kita kembali ke judulnya, tidak menampakkan konflik keluarga di depan anak-anak. Paragraf pertama, sangat jarang kata beliau, sekelompok orang yang hidup serumah tanpa pernah berselisih. Berdamai setelah berselisih adalah baik dan kembali pada kebenaran adalah mulia. Nah ini kata kuncinya. Jadi pasti akan terjadi biasanya gesekan, tetapi beliau kasih batasannya. Berdamai adalah hal yang sangat baik. Ya, tetapi di sini kembali kepada kebenaran. Yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Tapi ingat, yang minta maaf ini jangan suka ulang-ulangi. Mengulang-ulangi ini membuat orang memang tidak suka, orang jengkel ya. Dan akhirnya jadi yang tadinya angka 100% keharmonisan rumah tangga bisa berkurang 90, kurang 80, lama-lama nanti di sisa 10%. Dan ini jadi masalah. Akhirnya pasangan dingin, pasangan tidak respon lagi. Nanti kita heran kenapa kamu berubah, kenapa begini, padahal dari sikap kita sendiri, ya. Kemudian selanjutnya akan tetapi yang bisa menggoncangkan keutuhan rumah tangga kata beliau dan membahayakan keselamatan bangunan internalnya
adalah tampaknya berbagai perselihan itu di hadapan anggota keluarga yang lain. Sehingga mereka terpecah menjadi dua bala tentara atau lebih. Kesatuan menjadi bercerai-berai. Belum lagi pengaruhnya terhadap kondisi kejiwaan anak-anak, terutama terhadap mereka yang masih kecil. Ya kadang-kadang anak-anak itu suka emosi. Dia ada yang bicara sama boneka, marah sama bonekanya, gitu kan. Kadang-kadang sama adiknya emosional sekali, itu karena dia marah, pelampiasan dia tentang melihat konflik orang tuanya. Di sini juga perlu kita lebarkan sedikit bahasan kita. Selain jangan menunjukkan konflik di depan anak-anak, jangan tunjukkan konflik ke keluarga secara umum. Ini juga poin ya. Artinya jangan setiap kali kita ada masalah, keluarga selalu kita libatkan. Sedikit-sedikit orang tua libat, kakak libat, adik libat, ya. Sepupu terlibat, siapa terlibat, ini gak baik gitu ya. Karena bisa saja mungkin kita ribut pagi ini, mungkin sore kita baikan. Tapi kan kita sulit untuk memperbaiki, hubungi semua orang, saya sudah baikan loh. Bagi orang yang tadi lihat kita bertengkar, bagi dia kita sedang ribut. Jadi kalau tiba-tiba sorenya kita sudah gandengan tangan, mereka jadi bertanya-tanya. Ada di antara kerabat kami, rumah tangganya hampir setiap saat bertengkar. Minggu ini baikan, minggu depan ribut. Baikan. Iya. Dan kebetulan dulu ayah saya dianggap dituakan di kota Makassar. Sering kali ada banyak orang yang datang berdiskusi masalah rumah tangga mereka. Dan saya ada di situ. Karena saya dengarkan permasalahannya. Saya juga jadi banyak belajar dari pengalaman-pengalaman itu ya. Tapi memang ada orang, mereka datang nih, konflik, cerita segala macam, saling menjelekkan. Dikasih solusinya, mereka pulang. Tapi masih dalam kondisi marah. Setelah mereka baikan, mereka tidak melapor. Oh alhamdulillah kami sudah baikan pada orang yang tempat mereka diskusi. Ini orang berpikir sudah ribut nih. Ternyata mereka sudah pergi mall sama-sama, mereka sudah baikan gitu kan. Jadi kalau baikan dia nggak lapor, tapi kalau jahat, dia lagi masalah dia laporin. Jadi yang orang tahu selalu cuma ada problem dalam rumah tangganya. Jadi keluarga juga menilai tidak baik. Maaf Bapak Ibu sekalian, ada orang kadang-kadang semua orang diceritakan permasalahan rumah tangganya. Yang terjadi dia walaupun berbusana, tapi seperti orang tidak berbusana karena semua orang tahu permasalahan dia. Lalu apa solusinya Ustaz? Bicara pada ahlinya saja. Bicara pada ahlinya saja. Kalau masalah kejiwaan ada psikolog, ya. Ada masalah ustadz atau ustadzah, masalah agama, ya. Dokter kalau sakit. Jangan semua orang. Saya mau di pengajian begini baru kenal, saya mau cerita ya. Baru kenal, sudah cerita tentang suaminya, pembantunya, tentang supirnya. Siapa orang ini? Belum tahu kan gitu. Iya. Dan pastikan Bapak Ibu sekalian, kalau Anda temu seseorang baru kenal sudah cerita sembarangan, ini satu waktu Anda juga bisa diceritakan. Kecuali memang sudah jadi sahabat, lain. Sudah ada persahabatan dan kita sudah merasa tenang, orang yang kita anggap bisa dipercaya imannya, bisa dijaga amanah mungkin, ya. Atau dia dewasa memang, dia bisa memberikan kepada kita solusinya. Itu lain. Tapi kalau semua orang kita ceritakan, jangan. Saya mau cerita ya, tapi jangan cerita sama orang lain. Semua orang diceritakan begitu. Maka semua orang jadi tahu juga. Ini jadi masalah, ya. Saya tahu juga ada satu kasus, satu orang di salah satu kota di Indonesia ini. Setiap kali perempuan ini punya masalah sama suaminya, selalu dia cerita sama orang tuanya. Orang tua ini kan pasti orang yang mencintai kita. Dan saya sarankan agar jangan cerita sama orang tua. Karena orang tua ini mencintai kita. Pasti dia condong pada anaknya. Otomatis dukungannya tidak fair. Kecuali jarang orang tua yang memang bijaksana. Apalagi kalau ibu-ibu kadang-kadang pasti lebih cenderung kepada anaknya gitu ya. Maka lebih baik jangan cerita. Karena kalau orang yang kita cintai, orang tua kita misalnya, maka kita membebankan buat mereka. Kalau kita salah, tetap didukung sama dia. Atau bahkan kalaupun kita dalam kondisi kalau kita benar didukung, kalau kita salah pun kadang masih didukung, padahal sebenarnya belum tentu benar. Sampai pada level akhirnya, ini kasus benar, saya didiskusikan juga pada saat itu satu keluarga ya. Akhirnya ayahnya karena sering kali pulang anaknya terima berita tentang buruknya suaminya atau anak mantu dia, maka dia tiba-tiba tahan anaknya, udah sekarang kamu nggak boleh pulang lagi, kamu harus cerai. Hanya anak perempuan ini kaget. Padahal dia niatnya hanya mau cerita saja tadinya. Tapi bagi ayah itu sebuah problem. Karena hampir dari awal nikah sampai sekian waktu selalu ribut. Maka mau tidak mau dipaksa bercerai oleh orang tuanya. Bercerailah dia padahal sebenarnya dia tidak mau bercerai dengan suaminya. Itu contohnya. Jadi harus hati-hati sekali dalam masalah-masalah seperti ini. Kata beliau di sini penulis selanjutnya,
Ya, saya ulangi lagi ya, akan tetapi yang bisa menggoncangkan saya ulangi lebih baik dari awal, sekaligus nanti kita baca paragraf ketiga ya. Sangat jarang sekelompok orang yang hidup di rumah tangga tanpa pernah berselisih. Berdamai setelah berselisih adalah baik dan kembali pada kebenaran adalah mulia. Jadi yang salah minta maaf, yang benar memaafkan. Yang penting komitmen tidak mengulanginya. Akan tetapi yang bisa menggoncangkan keutuhan rumah tangga dan membahayakan keselamatan bangunan internal adalah tampaknya berbagai persisian itu di hadapan anggota keluarga yang lain. Sehingga mereka terpecah menjadi dua bala tentara atau lebih, kesatuan menjadi bercerai-berai, belum lagi pengaruhnya terhadap kondisi kejiwaan anak-anak terutama terhadap mereka yang masih kecil. Renungkanlah, ini paragraf yang baru kita baca sekarang yang ketiga. Apa yang terjadi jika sang bapak berkata kepada anaknya, tanda kutip, jangan bicara dengan ibumu. Ini kadang-kadang terjadi begitu kan? Karena dia marah sama suaminya atau dia marah sama istrinya, jangan bicara sama ibumu. Si ibu bilang jangan bicara sama ayahmu. Sang ibu pun berkata kepada putrinya, jangan bicara dengan ayahmu. Anak-anak menjadi bingung, jiwanya tercabik-cabik dan hidup dengan penuh beban dan serba sulit. Ini baik mereka masih kecil atau sudah terjadi perceraian. Misalnya terjadi hak asuh pada ibu karena bercerai. Tidak boleh kamu ketemu ayahmu ya. Padahal ini ayahnya. Gimana caranya hapus status ayahnya? Kan nggak mungkin. Walaupun dia orang jahat, ya. Kita tahu para sahabat seperti Ikrimah bin Abi Jahal. Abu Jahal itu Fir'aunnya umat ini. Ikrimah anaknya dapat hidayah masuk Islam, ya. Tapi tidak akan pernah dihapus namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Tidak dihapus. Abu Jahal tetap ada. Nabi SAW pun mengatakan kepada para sahabat, jangan sebutkan keburukan ayahnya di depan dia, takut tersakiti perasaannya gitu ya. Walaupun orang semua tahu siapa Abu Jahal. Tidak bisa dihapus nasabnya. Gimana caranya ibu yang punya hak asuh anak ini menghapus nasab mantan suaminya? Dia punya masalah dia sama suaminya. Tidak ada masalah antara anak sama ayahnya. Kecuali satu keadaan kata para ulama, kalau memang sang ayah itu bisa merusak moralitasnya si anak. Kayak misalnya bisa diajak murtad, diajak maksiat gitu kan. Oke, tetap kita jelaskan ke anak-anak, kamu punya ayah namanya fulan-fulan, tapi kehidupannya begini nak, kita jelasin gitu ya. Maka mungkin nanti ketemu pada saat dia sudah sangat matang, tidak mudah terpengaruh gitu ya. Itu contohnya. Tapi selain daripada ini tidak boleh. Problematika antara kita adalah antara kita saja. Tidak perlu dibawa-bawa anak-anak gitu ya. Sama juga dengan hak asuh pada suami. Nggak boleh dia larang anaknya ketemu sama ibunya. Tidak boleh, tidak mungkin dihapus nasab ibunya, gitu kan? Biarkan ketemu di waktu-waktu yang sudah disepakati misalnya, gitu kan? Maka itu hal-hal yang perlu kita jadikan sebagai renungan, ya. Karena memang banyak orang bercerai itu kemudian dia jadikan momentum itu untuk diwariskan kepada anak-anak. Ini nggak baik sama sekali. Biarkan anak-anak tetap menghormati kedua orang tuanya walaupun berpisah gitu ya. Paragraf terakhir di sini, karena itu hendaknya kita menjaga agar tidak menjadikan perselisihan, dan kalau toh terpaksa ada hendaknya hal itu kita sembunyikan. Kita memohon kepada Allah semoga Allah mempertautkan segenap hati ya. Ini ada satu kisah dinukil oleh Syekh Al-Hammam, salah satu orang penulis buku. Beliau tulis dalam keajaiban sedekah dan istighfar. Di dalam istighfar beliau mengangkat sebuah kisah nyata terjadi di Saudi. Terjadi keributan rumah tangga antara suami istri. Diangkat begitu masalahnya sama dia. Ribut sekali sampai udah masing-masing mau cerai. Si istri sudah siapin pakaiannya, suami juga sudah sepakat udah tidak akan cerai, dan itu di tengah malam. Jam 3 akhirnya sang suami keluar dari rumah. Kemudian si istri pun sudah mengemas bajunya, sudah akan meninggalkan rumah menurut cerita begitu. Kemudian sang suami pun menenangkan diri, dia pergi ke masjid. Begitu cerita, dia ke masjid dekat rumah, kemudian dia sholat tahajud sambil dia sholat subuh sekalian. Ya, dia kembalikan urusan ini kepada Allah. Kalau memang ada dari dosa dia istighfar kepada Allah. Kalau ini memang ujian maka dia berharap Allah angkat. Terus kemudian dia bilang, selepas sholat subuh, saya pikir saya juga pulang ke rumah, istri saya sudah tidak ada, untuk apa? Lebih baik saya tunggu sampai duha. Biasa orang bilang sampai syuruk ya. Tunggulah dia sampai syuruk. Dia bilang selama itu jeda antara sholat malam, habis sholat ada zikir dan zikir pagi. Kemudian itu pun saya menunggu duha, saya sambil banyak istighfar. Saya merasa hati saya tenang sekali, dia bilang. Karena memang larinya kepada Allah itu yang paling tepat gitu ya.
Saya pernah bahasakan, kalau nikmat sedang ada, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankan hanya Allah. Kalau kita punya masalah, problem, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan problem itu Allah, yang bisa berikan jalan keluar hanya Allah. Jadi yang paling benar kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata dia, saya pun pulang habis duha. Tiba-tiba saya temukan masuk rumah dalam kondisi rapi, bersih, sarapan sudah ada, dan tiba-tiba istri saya keluar dalam kondisi tersenyum. Kemudian dia mengatakan, mohon maafkan saya, ternyata saya keliru semalam. Lalu suaminya bilang, bagaimana bisa kamu berubah? Semalam itu sudah jelas kita akan bercerai gitu. Dia bilang, saya juga tidak tahu kenapa tiba-tiba hati saya merasa bersalah dan saya mau minta maaf. Semenjak kamu keluar dari rumah sampai tadi, terutama waktu menjelang waktu duha. Kata suaminya, saya sangat yakin ini hasil dari istighfar saya. Karena memang mungkin ada dosa-dosa yang jadi penyebab masalah itu. Itu diantara yang dinukil kisah oleh para ulama berhubungan dengan masalah ini. Baik, insya Allah kedepannya kita akan lanjutkan nanti di nasihat nomor 15 ya. Baik, semoga kita pelajari bermanfaat buat kita semua. Kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.